الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita semua berusaha untuk menjadi abdan syakura, yaitu hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, berterima kasih dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan lapang kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sempit pun kita wajib tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berkecukupan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kekurangan pun kita wajib tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bahagia, rezeki kita melimpah, perut kita kenyang, sehat walafiat seluruh keluarga, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama misalkan dalam keadaan kita ditimpa musibah, dalam keadaan lapar maupun haus, banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita semua wajib tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah satu-satunya gangguan harapan kita, Rob kita, tempat kita mengadu, pemberi rezeki kita. Yang kedua, hari kita muliakan sebagai bukti keimanan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai bukti cinta kita pada beliau. Maka mari dalam kehidupan ini kita memperbanyak baca sholawat kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Tentu kita semua mengharapkan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, syafaat itu hanya akan Rasulullah berikan kepada orang yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Dan bukti paling ringan bahwasanya kita mencintai Rasulullah adalah kita memperbanyak mengucapkan sholawat. Sebab Rasulullah katakan, alul mar'u ma'aman hibbah. Di akhirat nanti seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan bersama kita. Dan sekali lagi, bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah, kita berbanyak baca sholawat pada beliau. Kalau membaca sholawat saja kita tidak mau, lalu bukti apa lagi yang mau kita berikan pada Rasulullah kelak kalau kita berjumpa beliau pada hari kiamat. Hadirin jemaah Jumat, salat Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Zat yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada kita sebagai hamba. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang beriman adalah diwajibkannya kepada kita kewajiban syar'i yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini sebagai bukti bahwasanya kita adalah orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban ini secara sepintas dari sisi material
itu adalah sebuah beban. Sholat sebagai contoh, sholat itu adalah sebuah beban bagi kita. Sebab ketika datang waktu masuk sholat, kita harus meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan kegiatan kita, dan meninggalkan seluruh urusan kita untuk kita luangkan waktu melaksanakan ibadah sholat minimal 5 kali sehari. Tapi sekali lagi, Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Di balik kewajiban itu terselip bentuk kasih sayang dan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba. Bagaimana tidak? Kita manusia lemah, penuh salah dan dosa, kotor, diberikan kehormatan untuk langsung berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbiratul ihram, kita rukuk, kita sujud, kita berdoa, berzikir dengan Allah dalam aktivitas yang namanya sholat. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah sholat ini dengan benar, maka setiap kita selesai melaksanakan sholat, maka muncul ketenangan jiwa, kebersihan hati, serta kelapangan pikiran kita. Demikianlah Allah katakan dalam Al-Quran, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu mampu memberikan pengaruh pada pelakunya untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Jadi sekali lagi, di balik kewajiban taklif dalam agama ini, sesungguhnya itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian juga hadirin dimuliakan dengan ibadah puasa yang alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pada hari ke-7. Sesungguhnya puasa itu beban, karena kita dilarang untuk makan padahal kita lapar. Dalam puasa kita dilarang untuk minum padahal kita haus. Ketika puasa juga kita dilarang untuk mendekati istri kita padahal dia halal sebenarnya bagi kita semua. Tapi sekali lagi Allah tidak menginginkan beban buat kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan menjadikan kalian dengan syariat Islam itu beban sedikit pun. Termasuk sekali lagi perasaan lapar, perasaan dahaga lebih yang kita rasakan ketika menjalankan ibadah puasa itu terselip kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terselip tujuan indah untuk kita semua. Lalu apa tujuannya? Kita dengar ayatnya. Kami ulangi pada saat ini. Allah kata dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita bukan dengan nama kita, tapi Allah memanggil kita dengan gelar yang paling terhormat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian orang-orang yang telah aku berikan kehormatan untuk menjadi orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aku wajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana juga aku wajibkan ibadah puasa ini pada orang-orang sebelum kalian, bukan untuk menyiksa kalian, bukan untuk membuat kalian sakit, bukan untuk membuat kalian kurus atau tersiksa. Tidak, sekali lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian ketika menjalani ibadah puasa, ketika kita merasakan lapar dan dahaga, menahan semua hawa nafsu dan godaan dunia, kita tekan semuanya demi Allah, maka Allah menginginkan sebuah tujuan yang mulia. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang paling mulia kedudukannya, orang yang paling terhormat kedudukannya. Hadirin yang dimuliakan, dalam kehidupan ini semua orang, kami sendiri pun, semua manusia pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar kehormatan, gelar tertinggi, jabatan tertinggi. Ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi gubernur, ada yang ingin jadi bupati, kepala dinas, kepala sekolah, camat, apapun. Ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi jenderal. Banyak cita-cita yang tinggi yang kita tahukan dalam pikiran kita, dan insya Allah semua itu kebaikan selama membawa maslahat bagi diri kita dan orang lain di dunia dan akhirat. Namun hari ini kemudian tahukah kita bahwasanya Allah
menyediakan sebuah gelar yang mengatasi seluruh gelar yang ada ini, melampaui seluruh gelar yang pernah ada yang dimiliki oleh umat manusia. Gelar apakah itu? Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan kalian dari seorang diri laki-laki dan perempuan. Lalu Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal, saling bekerja sama. Ingat, kata Allah, clue dari ayat ini, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang terkaya, yang paling mulia bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena atributnya, tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kalian. Ini tujuan utama Allah, menginginkan kita, melatih kita untuk lapar, melatih kita untuk menahan dahaga, melatih kita untuk menekan seluruh hasrat-hasrat manusia di dunia kita secara Allah. Lalu takwa itu apa? Takwa itu bagaimana? Ketahuilah, takwa itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Orang kaya bisa bertakwa, sebagaimana orang miskin juga bertakwa. Orang punya jabatan bisa menjadi orang bertakwa, sebagaimana juga orang yang tidak punya jabatan juga bisa menjadi orang bertakwa. Pejabat tinggi bisa bertakwa, pegawai honor pun bisa bertakwa. Orang punya gelar tinggi bisa menjadi orang takwa. Orang yang tidak berpendidikan pun bisa jadi orang takwa. Orang yang sehat, penampilan gagah, pakai yang mewah, wangi, bisa bertakwa. Sebagaimana juga orang cacat, orang buta, orang tuli, orang pincang pun semua Allah beri kebebasan, kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu hari kemudian adalah kondisi di mana pikiran, hati dan perasaan kita senantiasa tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga bermakna di mana seluruh perkataan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, bahkan yang terbesit dalam hati kita, kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga sering kita dengar sebagai sebuah keadaan di mana kita berusaha untuk melaksanakan semua apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan pada saat yang sama kita jauhi semua larangannya. Kesimpulan takwa bisa kita rangkum dalam ucapan yang kita ucapkan dalam sholat kita, doa iftitah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kesimpulan takwa. Wahai Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semata-mata aku persembahkan pada Engkau, wahai Allah. Ini kesimpulan takwa. Jadi mari hadirin kemuliaan, kita sudah menjalani 7 hari. Kita berharap ibadah puasa 7 hari ini menjadi bekal kita untuk meraih takwa. Dan kita harus usahakan di sisa 23 hari yang akan datang adalah hari-hari di mana kita fokus untuk mencari gelar takwa ini, agar kita menjadi orang-orang terbaik. Terakhir, kami khotib ingin menyampaikan kabar gembira kepada kita semua. Kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan hilaf dan salah, dosa, baik dosa mata, dosa telinga, dosa yang kita lakukan pada siang hari atau malam hari, dosa yang tersembunyi maupun nampak, dosa besar, dosa sedang maupun dosa ringan. Kami ingin menyampaikan pada mimbar yang terhormat ini sebuah berita gembira untuk kita semua,
yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang kedua Rasulullah juga katakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ayat ini ratusan kali, ribuan kali kita dengar. Tapi coba pada saat ini kita masukkan dalam hati dan pikiran kita maknanya. Apa maknanya? Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dan qiyam Ramadan, sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lewat lisan Rasulullah menjamin untuk memutihkan semua dosa-dosa kesalahan kita yang lampau. Sekali lagi Allah menjamin lewat lisan Rasulullah, lewat ibadah puasa dan tarawih kita selama sebulan ini, bahwasannya semua dosa, semua salah yang telah kita lakukan, yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah akan menghapuskan. Sungguh sebuah penawaran yang indah, sungguh sebuah perniagaan yang besar bagi kita semua. Barang siapa yang ingin meraih laba dari perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kuncinya hanya dua: shoma wa qoma, puasa dan sholat tarawih. Terakhir, mari kita sekali lagi fokus melaksanakan ibadah ini dengan serius. Kita pusatkan hati, pikiran dan perasaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari betapa banyak dosa kita, betapa menumpuknya dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan ketahuilah hari kemuliaan di hadapan kita, Allah adalah Al-Ghafur. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah membuka pintu selebar-lebarnya buat kita semua untuk dihapuskan semua dosa kita itu, diputihkan semua dosa kita. Kesempatan besar. Dan sekali lagi, kita sekarang ada di bulan yang dimana Allah membuka ampunan seluas-luasnya buat kita semua. Mudah-mudahan khotbah ini bermanfaat buat kita semua, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita memaksimalkan bulan Ramadan ini sebagai jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang bertakwa, dan juga kesempatan buat kita semua untuk memutihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر واثبت وانصر للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت صبرهم، اللهم ثبت قوتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اليهود والأحزاب والمنافقون. يا قهار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.